Doa sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang memberikan kesempatan yang berahmat ini kepada kita. Untuk ibu yang membawakan doa, persilakan. Mari kita siapkan hati untuk membuka seluruh kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas hari dan semangat baru bagi kami, terlebih berkat dan rahmat-Mu bagi kami masing-masing. Tuhan, berkat kasih-Mu, hari ini kami boleh dipertemukan bersama di tempat ini untuk melaksanakan satu kegiatan bersama dalam perlombaan. Syukur atas anugerah rahmat yang kita terima dari Tuhan, sehingga hari ini kita boleh mengadakan kegiatan perlombaan dalam rangka merayakan dan memperingati Bulan Bahasa tahun 2023. Bulan ini dan di tahun 2023 kegiatan untuk memperingati Bulan Bahasa kita tampil agak beda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, program ini muncul pasti untuk semuanya kepada kemajuan kita dalam bidang pendidikan. Tahun ini tema Bulan Bahasa untuk tahun 2023 yaitu literasi dalam kebinekaan untuk kemajuan. Is Maria Margareta Laumaran. My full name is May. I am 6th grade Impres Menanga Elementary School. The Honorable the Principal of Education Department, the Honorable of the Principal of each school in Titehena District, the Honorable all teachers and their students of elementary school in Titehena District. I will bring the greeting words. At the first place, let's give thanks to Almighty God for His blessing, grace and mercy is given to us, so that we can gather together to organize this event. Ladies and gentlemen, that I love, I want to start over this speech by saying, the nation it will be strong and progress if the nation of priorities is the value and rule of language and culture first in every part of life. Ladies and gentlemen, that I respect, at the precise moment, which is the language monthly with point 10, literacy in will need to progress the nation, which can be applied to a collaboration between regional, Indonesian and foreign language.
to make the Indonesian language as a source of strength and speak the wealth of local language as a part of Indonesian diverse culture, identity, and mastering of foreign such as a line of communication tool to connect with other parts of life. Ladies and gentlemen, that I love. Hopefully, by this moment, will bring and make us to consider the more especially in a global networking by playing the role and the function of language in our life. Let's make our language as a tool of communication to improving the quality of education in our individual school units. That's all my greeting was. More and less, thank you for your attention. And change is given to us. Let's praise to the Lord who is give us great moment. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Before we deliver this story, let us introduce ourselves. Sebelum kami membawakan cerita ini, kami memperkenalkan diri. My complete name is Petronia Lepaksoen. My full name is Petra. I am 6th grade of Impres Menanga Elementary School. My complete name is Franciscus Gula Terma. My call name is Akel. I am 5th grade of Impres Menanga Elementary School. The Honorable Principal of Education Department. The Honorable of the Principal of each school in Titehena District. The Honorable all teachers and their students of elementary school in Titehena District. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kami akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kepiting dan Lubang. A long time ago, there lived a crab in the seashore. Even though he had a safe home and enough to eat, the crab was boring and unhappy. So one day, the crab decided to travel into the woods nearby. Dahulu kala hiduplah seekor kepiting di tepi pantai. Meskipun ia memiliki rumah yang aman dan makanan yang cukup, kepiting itu merasa bosan dan tidak bahagia. Jadi suatu hari kepiting memutuskan untuk melakukan perjalanan ke hutan terdekat. The crab started on his journey. After a long walk,
The characteristic looked down. All around, he could see grass and trees. The crab was very happy, but after a while, he felt hungry. In his old home by the sea, it was so easy to find food, but the crab didn't know where to look. Kepiting mulai berjalan setelah berjalan jauh sampai di padang rumput. Di sekelilingnya dia melihat rerumputan dan pepohonan. Kepiting itu sangat senang, tapi lama-kelamaan dia merasa lapar. Di rumah lamanya di tepi lautannya sangat sudah mencari makanan, tetapi di sini dia tidak tahu harus mencari kemana. Suddenly, a fox spun in the crab, but the crab started out at the fox with his strong claws. The fox leapt in the pen and let the crab go. I didn't know the woods were so dangerous, he thought. The crab decided to go back to his old home. He sighed to himself, I thought my all was born, but it was safe and I have enough food to eat. I should be happy with what I have. Tiba-tiba seekor rubah menerkam kepiting itu, tapi kepiting itu menyerang rubah itu dengan cakarnya yang kuat. Rubah berteriak kesakitan melepaskan kepiting itu. Aku tidak tahu bahwa hutan ini sangat berbahaya, pikirnya. Kepiting itu memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, saya pikir rumah lama saya membosankan, tetapi aman saya memiliki cukup makanan untuk dimakan. Saya seharusnya bahagia dengan apa yang saya miliki. Moral message: we should be blessed and be happy with what we have. Pesan moralnya, seharusnya kita patut bersyukur dengan apa yang kita miliki dan kita punya. That's all our short story. More and less, thank you for your attention. Puisi doa berjudul Doa buat Bapakku yang jarang kerja. Musim perjuangan. Aku pedagang burung buat adik yang suka makan burung. Musim pengabdian nasi burung Thomas buat burung di ruang kelas. Thomas buat burung di ruang kelas. 9 bulan 10 hari, tangan Tuhan menulis amat dalam sibuk. Dan di waktuku masih kecil, Sudah bertambah besar, bumbunnya panjang, kaki indah seperti lili. Guru Thomas, baru sebulan tak sanggup membayar hutangmu di tetangga, apalagi untuk membeli seragam baru. Namun kau tetap sabar. menyusui aku dalam kehidupan mesra, membalikan aku dalam Sampai baru saja aku beli dengan uang tabunganku. Tak pernah naik pangkat mulai orde baru hingga era reformasi. membelai aku di kala malam tiba, lalu tertidur. Tunggu dalam sangkarnya masing-masing. Semua untuk kakak tua, burung beo, maupun Guru Thomas, setiap hari engkau datang ke sekolah mendidik dan mengajar kami ini yang berdua, sedangkan kakimu selalu disunat. Memang sakit hati ibu bila aku tidak menuruti nasihatnya. Lagi pula kamu jarang pulang ke rumah karena Guru selalu ingin terbang mencari makanannya.
membeli susu. Aku jadi kurang gizi, sedangkan kakak pesantren dua tempatnya sungguh dia pagi dia menjemput fajar sampai guru Thomas engkau pelawat dan patah jasa, namun akan sedang duduk dalam sahabatku hingga suatu sore yang sepi. Ibuku sujud berdoa, mendengar ada namaku disebut. Lalu menyanyi saut-sautan remaja siang kembali berdua dan guru Thomas bangga melihat anak-anak di kampung berhasil dalam dunia pendidikan. sahabat-sahabatku, barang siapa yang menabur dan membaca dengan sungguh akan menuai dengan sukacita dan sorak-sorai. Oke, mantap. Sudah sampai di panggung nanti di atas dan lain menjadi banyak. Untuk mengambil teks yang sudah disiapkan. Nabi mendapat uang 1.000. Begitu bukan